Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Pada kali ini kita akan mencoba untuk membahas sejarah Turki. Di dalam penaklukan negara-negara Balkan, Kesultanan Turki mendapatkan perlawanan yang sengit dari negara-negara Balkan, khususnya perlawanan dari orang Albania. Di Balkan, negara Albania menjadi negara terakhir yang berhasil ditaklukkan pasukan Turki. Hal tersebut dikarenakan tingginya semangat pasukan dan rakyat Albania dalam melawan serangan Turki. Pada saat itu, wilayah Albania dikuasai oleh Liga Lize yang dipimpin oleh Skenderbeg. Dalam menghadapi serangan pasukan Turki ini, Skenderbeg berencana untuk menahan pasukan Turki di ibu kota Liga yang terletak di kota Kroja. Lalu, bagaimanakah sejarah dari pengepungan ini? Berikut ini adalah sejarah pengepungan Kroja. Sebelum pasukan Turki datang ke kota Kroja, Skenderbeg membawa 8.000 pasukannya untuk keluar dari benteng kota. Pasukannya itu terdiri dari 6.000 kavaleri dan 2.000 infanteri. Sementara itu, Skenderbeg meninggalkan 4.000 pasukan di kota Kroja untuk menahan serangan pasukan Turki. Pertahanan kota ini akan berada di bawah komando Frana Conti. Selain itu, Skenderbeg telah mengatur persediaan makanan kota untuk cukup sampai 16 bulan ke depan. Tujuan Skenderbeg membawa 8.000 pasukan ini nantinya untuk mengganggu pasukan pengepung Turki. Selain itu, pasukan ini ditugaskan untuk membakar tanaman pangan yang ada di sekitar kota. Sementara itu, di pihak Kesultanan Turki, pasukan Turki ini langsung dipimpin oleh Sultan Murad II dengan membawa sekitar 100.000 pasukan, di mana 60.000 pasukannya merupakan kavaleri. Kemudian pada tanggal 14 Mei tahun 1450, pasukan Turki telah mencapai kota Kroja. Sebelum memulai pengepungan, Sultan menawarkan Frana untuk menyerahkan kota. Akan tetapi, tawaran ini ditolak oleh Frana. Sultan Murad kemudian memulai serangan menuju kota Kroja. Setelah penolakan penyerahan kota, Sultan Murad kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyerang kota. Pasukan Turki kemudian mengawali serangan dengan menembakkan 10 meriam menuju benteng kota. Namun, secara geografis, kota Kroja merupakan kota yang berada di atas bukit, sehingga hal ini menyulitkan tembakan meriam Turki. Meriam-meriam Turki kesulitan untuk mengarah dengan tepat menuju tembok kota. Selama 4 hari, meriam-meriam Turki terus melakukan tembakan menuju tembok kota. Pada akhirnya, di hari keempat ini, tembok kota telah berhasil dijebol oleh salah satu tembakan meriam. Melihat tembok kota sudah dijebol, Sultan kemudian memerintahkan pasukannya untuk memasuki kota. Pasukan Turki kemudian memasuki kota Kroja. Garnisun kota yang melihat kedatangan pasukan Turki kemudian berusaha menahan pasukan Turki. Pada akhirnya, garnisun kota berhasil memukul mundur pasukan Turki dan memperbaiki tembok kota yang telah rusak. Di siang hari, pasukan Turkilah yang mendominasi pertempuran. Namun, di malam hari justru pasukan Albania yang mendominasi pertempuran, di mana serangan ini datang dari 8.000 pasukan Skenderbeg yang terus menyerang perkemahan dan perbekalan pasukan Turki dari luar. Serangan ini membuat Sultan khawatir, sehingga Sultan membuat pasukan patroli pengintai untuk mengantisipasi serangan kejut pasukan Albania. Pada fase ini, fokus pasukan Turki terbagi menjadi dua, antara menyerang tembok kota ataupun bertahan dari serangan kejutan pasukan Skenderbeg. Serangan kedua pasukan Turki menuju kota Kroja kemudian dimulai. Pasukan Turki berusaha untuk menerobos gerbang kota. Akan tetapi, lagi-lagi garnisun kota berhasil memukul mundur pasukan Turki. Serangan kedua ini menimbulkan korban yang banyak di pasukan Turki. Setelah serangan kedua ini, Sultan kemudian mengumpulkan perwiranya untuk membahas kelanjutan pengepungan.
Sultan Murad kemudian membentuk pasukan untuk menjaga pasukan Turki dari serangan pasukan Skanderbeg. Pasukan ini akan berada di bawah komando Pangeran Muhammad Al-Fatih. Pasukan Turki kali ini mulai memfokuskan penyerangan ke pasukan Skanderbeg yang terus mengganggu pengepungan. Pasukan Turki berencana untuk memancing pasukan Skanderbeg keluar. Setelah itu, pasukan Turki bisa menjebak pasukan Skanderbeg. Ketika pasukan Skanderbeg keluar, pada akhirnya pasukan Turki bisa menjebak pasukan Skanderbeg. Meriam yang tadinya digunakan untuk menyerang kota sekarang digunakan untuk menyerang pasukan Skanderbeg. Skanderbeg yang telah terkepung itu kemudian memerintahkan pasukannya untuk melarikan diri. Pasukan Albania yang telah terkepung itu kemudian berusaha untuk melarikan diri. Sementara itu, Turki menggunakan pasukan kavalerinya untuk mengejar pasukan Albania. Setelah berhasil selamat dari kejaran pasukan Turki, pasukan Skanderbeg kemudian memutuskan untuk memasuki kota Kroja dan memperkuat pertahanan di kota itu. Sementara itu, di pihak Turki, setelah berhasil memukul mundur pasukan Skanderbeg yang berada di luar benteng, pasukan Turki mulai melakukan serangan besar-besaran menuju kota. Pasukan Turki juga mencoba untuk menggali tanah. Akan tetapi, penggalian itu gagal dikarenakan kota Kroja dibangun di atas batu sehingga para penggali tidak bisa melakukan penggalian. Semua usaha yang dilakukan pasukan Turki selama 6 bulan ini tetap saja tidak bisa menjebol tembok kota. Sekarang pasukan Turki dihadapkan pada pasukan pangan yang semakin menipis. Selanjutnya, pada tanggal 26 Oktober tahun 1450, Sultan Murad memerintahkan pasukannya untuk kembali ke Turki. Sultan Murad khawatir pasukannya akan terus berjatuhan di saat musim dingin di Albania datang. Selain itu juga, pasukan pangan sudah semakin menipis. Dengan mundurnya pasukan Turki ini menandakan pengepungan Kroja telah berakhir. Di saat pasukan Turki mundur, pasukan Turki masih harus menghadapi pasukan milisi Albania di jalan. Sultan Murad sendiri meninggal di Edirne pada tahun 1451. Sementara itu, kota Kroja yang telah berhasil dipertahankan mengalami kekosongan keuangan, sehingga Skanderbeg pergi ke Eropa untuk meminta bantuan raja-raja Eropa. Pada akhirnya, Ragusa dan Paus Nikolas kelima bersedia untuk membantu Skanderbeg. Keberhasilan Skanderbeg di kota Kroja ini menuai pujian di seluruh Eropa karena secara tidak langsung berhasil menghentikan ekspansi Turki di negara Balkan dan menahan serangan Turki untuk masuk ke Italia. Namun, pengepungan Kroja tidak akan berhenti sampai di sini karena pasukan Turki akan mengepung kota ini sebanyak 3 kali. Pengepungan kedua Turki terjadi pada tahun 1466 sampai 1467. Serangan pasukan Turki ini dipimpin oleh Balaban Pasha. Serangan Turki ini kembali berhasil digagalkan pasukan Albania. Kemudian pada tahun yang sama, di tahun 1467, Turki kembali mengepung Kroja. Kali ini pasukan Turki dipimpin oleh Mahmud Pasha. Namun lagi-lagi pasukan Albania berhasil menggagalkan serangan Turki. Kemudian pengepungan keempat ke kota Kroja terjadi pada tahun 1478. Kali ini pasukan Turki langsung dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Di dalam pengepungan ini, pasukan Turki berhasil menjatuhkan kota Kroja. Dengan kejatuhan Kroja, maka menandakan berakhirnya kekuasaan Liga Leze di Albania, di mana hal ini membuka jalan bagi Turki menuju Austria dan Italia.